Shalom sekalian ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian di hari yang luar biasa ini ya. Betul. Tayangan Good News hari ini Daniel akan membahas tentang bahaya film, games, dan internet. Wah, banyak yang kena tuh. Banyak orang-orang yang suka nonton film, main games, dan juga kecanduan internet. Pasti banyak yang belajar nih hari ini. Oke, pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa acara kami pun dapat disaksikan melalui website kami yang ada di www.anugerah.net. Kami percaya bahwa acara Good News Program pada episode ini akan memberkati siapapun Anda. Kita tahu kadang-kadang pada waktu anak-anak kita kecanduan internet, atau mungkin bukan anaknya deh, bapaknya. Nah itu yang bahaya kalau bapaknya kecanduan, nggak kerja dong. Panggil suaminya, panggil anaknya, panggil istrinya untuk sama-sama nonton Good News Program. Dan kita percaya bahwa hari ini kita akan belajar bersama-sama. Dan jangan lupa pemirsa sekalian untuk ikuti fanpage kami yang ada di Facebook, ketik Anugerah Ministries. Anda bisa jadi like akan fanpage kami, dan juga jangan lupa untuk ikutin kami di Twitter. Oke, puji Tuhan. Ya, dan hari ini kita akan menampilkan narasumber yang sudah tidak asing bagi kita, yaitu Bapak Heru Chandra Mulia nih Daniel ya, dari Surabaya ya. Tetapi sebelum kita berbincang-bincang dengan beliau, mari terlebih dahulu pemirsa kita simak satu tayangan video klip yang berikut. Media berasal dari kata medium atau perantara, yang merupakan suatu cara dalam mengekspresikan pesan yang hendak disampaikan. Ibarat pisau di tangan koki, demikian fungsi media akan berlaku bergantung siapa yang berperan di baliknya. Media sangat mempengaruhi pemirsanya. 20 tahun yang lalu melalui film Ghost dapat membuat dampak banyak wanita memotong rambutnya cepat ala Demi Moore. Sementara itu di Indonesia melalui film Warkop DKI misalnya, seolah pemirsa digiring dapat menghalalkan segala cara demi mendapatkan wanita cantik idamannya yang digambarkan melalui perawakan yang cantik dan bahenol. Dan dewasa ini, media online seperti internet dan sosial media berkembang dengan derasnya, seiring fungsinya sebagai alat promo yang efektif dan berpengaruh luas. Namun amat disayangkan bila di baliknya ternyata banyak didapati nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Bagaimana cara melindungi dari pengaruh buruk media? Berbicara jauh tentang bahaya film, games, dan internet, simak perbincangannya dengan Heru Chandra Mulia dari pelayanan NAT, yang salah satu pelayanannya berfokus dengan media, hanya di Good News. Habis itu kalau kasih warna nggak cocok, tinggal ganti warna langsung berubah. Sementara kalau dulu nggak bisa gitu. Kalau nggak cocok hapus lagi gitu ya. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat dan lezat. Oh so good. Very good. So good is very good. Saya Nur Hayati, pembalap nasional Indonesia. Mau seperti saya, makan makanan yang bermutu dan berlatih dengan keras. Saya Yarina Sukandar, Grandmaster Wanita pertama Indonesia. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. Saya Susanto Megaranto, Grandmaster. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. So nice, enak, bermutu. Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News Program selama ini. Kami rindu mengundang pemirsa untuk menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca. Anda juga dapat memberikan taburan melalui rekening BCA yang tertera berikut ini. Pemirsa, setiap taburan yang Anda berikan, kami percaya berada di ladang yang subur dan akan membawa tuaian yang besar bagi kerajaan surga. Setiap kontribusi yang Anda berikan memastikan kelangsungan acara Good News dan juga program-program sosial yang selalu kami adakan. Bersama-sama kita bisa merubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Terima kasih pemirsa,
dan Tuhan Yesus memberkati. Kembali bersama dengan kami dalam Good News Program dengan topik yang sangat menarik, yaitu bahaya daripada film, internet, dan games. Silakan, Dok. Ya, ini kepada Pak Heru. Shalom Pak, senang sekali Ya, shalom. Bapak bisa kembali hadir Ya, di Good shalom. News ya. Ini kalau boleh tahu nih Pak, kenapa sekali lagi Bapak menyebut film, games, dan internet ini bahaya? Sebenarnya ada apa dengan mereka ini Pak? Jadi saya ini berbeban untuk bidang-bidang ini tuh lebih kepada status sebagai orang tua yang prihatin dengan dunia anak, gitu. Satu kali saya tuh ada di Singapura waktu itu, saya mau beli oleh-oleh buat anak saya. Saya masuk ke toko mainan yang terbesar di Singapura, 2 jam saya keliling di situ, akhirnya keluar, saya nggak beli apa-apa. Saya keluar tuh dengan kebingungan. Saya melihat suatu dunia yang baru, yang tidak saya kenali. Kalau saya tidak kenali dunia anak saya, bagaimana saya bisa melepas anak saya itu masuk ke dunia itu, dan bagaimana saya bisa yakin bahwa anak saya itu akan keluar dengan selamat. Memangnya apa yang Bapak temukan di toko mainan itu? Saya cari mainan saya masa kecil, udah nggak ada di situ. Apa, Pak? Ya, robot-robotan model yang dulu udah nggak ada. Maker, Bapak nyarinya maker, nggak cocok. Press, nggak ada, Pak. Satu contoh yang simple ya, dulu waktu saya kecil tuh saya belajar gambar hubungkan titik, menghubungkan titik, ya. Terus kemudian setelah itu dengan memberi warna. Nah sekarang sudah teknologinya komputer, di situ ada programnya sekarang. Tinggal masukin ke komputer, hubungkan titik. Habis itu kalau kasih warna nggak cocok, tinggal ganti warna langsung berubah. Sementara kalau dulu nggak bisa gitu. Kalau nggak cocok hapus lagi gitu ya. Contoh yang lain, dulu saya waktu kecil ada papa mama saya itu dongeng sebelum tidur, dongeng. Bercerita. Gitu. Ya sekarang sudah dialihkan dengan buku-buku yang di setiap halamannya ada bisa ngomong sendiri. Dikasih alat ngomong sendiri sudah. Betul. Sehingga orang itu akan jadi lebih individual begitu. Ya, dulu waktu kecil itu kakak ngajar bicara atau papa mama ngajar bicara. Selamat pagi mama, selamat pagi papa. Sekarang ada kartu semacam kartu telepon, ada pitanya. Jadi itu tinggal direkam. Selamat pagi mama, anak itu tinggal masukin alat gitu aja keluar suaranya. Jadi satu dunia yang sama sekali baru. Dan kalau kita orang tua nggak punya kepedulian untuk lihat dunia anak kita bisa masuk nggak bisa keluar nanti. Bisa Maksudnya hilang gimana? Bisa jelaskan lebih ya, dalam nggak? Tersesat di dunianya itu, jadi, rusak di dunianya itu, terhilang di dunia itu. Karena mungkin sudah tidak lagi perlu berinteraksi dengan orang tua. Lain. Ya karena pengaruh-pengaruh dari hal-hal baru itu. Jadinya satu contoh yang lain tentang boneka. Boneka waktu kita kecil atau robot yang kita mainkan, itu dulu boneka tidak berkarakter semua. Yes. Jadi kalau kita ini mau kasih karakter, kalau kita bermain kita kasih karakter, kita jadikan pilot jadi pilot, kita jadikan guru dia jadi guru, dia nurut kita, gitu. Tapi sekarang ini hampir 90% boneka yang dijual itu boneka berkarakter. Jadi satu contoh, kalau kita ini belikan anak kita boneka Rembo, anak kita pasti main perang-perangan. Iya. Jadi nggak mungkin Rembo itu dibawa ke dapur dijadikan koki kan? Nah, kalau anak kita main superhero-superheroan, dia pasti ikut-ikutan belajar terbang seperti Superman atau apa yang mereka lakukan superhero itu. Nah, sebaliknya kalau kita belikan anak-anak boneka-boneka yang berbau okultisme, anak kita juga akan main sihir-sihiran. Jadi yang terjadi sekarang itu bukan manusianya memberi karakter kepada boneka atau permainan. Permainan itu yang mempengaruhi manusianya. Jadi anak kita dibentuk oleh mereka. Iya, karakternya akan terbentuk oleh mereka. Beberapa tahun yang lalu ada hal yang mengejutkan di Amerika. Penelitian menunjukkan bahwa boneka terlaris yang terjual di Amerika waktu itu adalah boneka Chucky. Oh, itu filmnya serem itu kan iya, boneka pembunuh itu.
Dan yang lebih mengerikan lagi waktu dilakukan penelitian, 60% omset setahun penjualan boneka Chucky itu terjadi hanya 6 minggu sebelum Natal. Artinya, berarti hadiah Natalnya Chucky. Artinya orang tua beli boneka Chucky untuk hadiah Natal buat anak, padahal itu boneka pembunuh. Nah, sekarang mungkin bisa lebih dikerucutkan lagi, Pak. Bagaimana dengan film terlebih dahulu, kita mau ngomong tentang itu. Ya, kalau kita bicara film ya, zaman dulu pembuat film, pembuat game, pembuat komik itu sendiri-sendiri. Ya. Tapi sekarang ketiga ini menyatu, merger. Jadi kita lihat sekarang, begitu satu film diproduksi, langsung ada game-nya, langsung ada bonekanya. Itu yang disebut media mania. Nah, jadi kita sebagai masyarakat ini diteror dari segala macam sudut gitu. Sehingga kalau kita tidak ikut menikmati semua itu, kita rasanya primitif, ketinggalan zaman. Dan itu pengaruh pada anak-anak kita. Nah, apa yang dijual? Kalau yang dijual itu hanya barang-barang, jadi motifnya hanya jualan produk, itu mungkin pengaruhnya masih nggak terlalu berat. Yang jadi sukar itu, yang jadi berat itu, kalau yang mereka jual itu value, nilai-nilai yang tidak sesuai sama Alkitab. Jadi banyak penyusupan ya, Pak ya. Oke, tapi kalau mohon maaf Pak, nanti kita akan kupas lebih lanjut setelah break ya. Jadi pemirsa, ternyata harus kita waspadai apa yang sedang dihadapi oleh anak-anak kita. Jangan sampai nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Alkitab itu merasuki jiwa mereka dan hidup mereka. Tetap stay tune bersama dengan kami, kita akan belajar lebih banyak lagi dalam Good News Program. Tapi saya tidak bisa mengatakan media itu jahat. Karena sebetulnya media itu semuanya netral. Tergantung siapa yang ada di belakangnya. Di balik layarnya. Iya. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Saya Nur Hayati, pembalap nasional Indonesia. Mau seperti saya, makan makanan yang bermutu dan berlatih dengan keras. Saya Yarina Sukandar, Grandmaster wanita pertama Indonesia. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. Saya Susanto Megaranto, Grandmaster. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. So nice, enak, bermutu. Shalom, hai saya Angel Karamoy. Saksikan terus Good News di televisi kesayangan Anda. Dan jangan lupa kunjungi situs kami di www.anugerah.net. Tuhan Yesus memberkati. Pada awal tahun 2011, kami meluncurkan program Adikku Sayang, yaitu program beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu, namun mereka mempunyai semangat untuk belajar. Program ini sudah berlangsung di 2 titik, yaitu GSPDI Mangga Ubi dan di GBI Cengklong, Jakarta. Tidak hanya menyekolahkan, menyediakan seragam dan alat tulis bagi mereka, tetapi kami juga memberikan nutrisi berupa 1 butir telur rebus dan 1 pek susu. Karena kami percaya dengan nutrisi yang baik akan meningkatkan semangat dan daya ingat mereka. Kami juga menyediakan bimbing belajar setiap 2 hari sekali untuk memperlengkapi mereka supaya menjadi anak-anak yang unggul. Selain daripada itu, setiap liburan sekolah, kami akan mengajak mereka rekreasi ke tempat-tempat yang mengasihkan dan memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas bagi mereka. Anda masih bersama dengan kami dalam Good News Program. Topik kita hari ini adalah bahaya film, internet, dan games. Oke Pak, kembali kepada Pak Heru. Nah, bagaimana dengan nilai-nilai tadi yang disusupkan? Karena kalau kita lihat nih Pak ya, terutama di Indonesia,
film-film yang laku itu justru adalah yang horor-horor gitu Pak. Kalau film yang tentang hantu, terus yang pakai baju seksi gitu Pak ya, atau yang isinya kekerasan, pembunuhan berdarah-darah itu malah yang laku. Tapi kalau yang nilainya yang bagus, yang edukatif gitu malah nggak laku, orang nggak mau nonton. Bagaimana Pak? Iya, jadi kembali saya pertajam yang tadi ya. Kita lihat satu contoh perusahaan yang memproduksi sesuatu atau misalkan permainan ya. Kalau mereka mengiklankan produk mereka di TV itu kan bayarnya mahal dan itu cuma hitungan detik, bayarnya mahal. Nah, mereka tuh sekarang pintar, mereka berpikir daripada bikin iklannya lebih baik bikin film. Jadi mereka memasang iklannya di dalam film. Sehingga yang ditonton anak-anak kita sekarang dalam setengah jam atau 1 jam itu bukan lagi edukatif, pendidikan. Tapi mereka itu sebetulnya melihat iklan, sehingga pada akhirnya mereka akan terangsang untuk membeli produk. Nah, tadi saya katakan, kalau hanya menjual produk itu masih ringan. Yang sukar itu atau yang bahaya itu kalau mereka menjual nilai. Contoh, kalau film-film atau produk-produk yang dari Jepang. Mau nggak mau budaya Jepang ada di dalamnya, agama Jepang ada di dalamnya. Contoh pandangan terhadap perempuan. Perempuan di Jepang itu second class. Jadi kalau anak kita terlalu banyak nonton film-film yang dari Jepang, nanti penghargaan pada perempuan juga turun. Jadi contoh yang simple aja, Shinchan. Nah di situ perempuan dilecehkan. Ini contoh yang sederhana. Nah di Hollywood itu pernah terjadi kelompok G. Nah, kelompok G itu kan berjuang untuk bisa diterima di tengah masyarakat. Perjuangannya gagal terus. Yang terakhir mereka mau memanfaatkan film. Mereka masuk ke industri perfilman Disneyland. Lalu kemudian mereka mulai membuat transkrip film, mereka bikin animasi segala macam, bekerja sebagai industri perfilman. Nah, mereka mulai tampilkan kalau yang lakonnya itu laki gitu, dibuat feminin. Kalau lakonnya perempuan dibuat yang maskulin gitu. Nah, mereka punya target dalam satu generasi ke depan mereka akan diterima oleh generasi bawah kita. Jadi mereka itu jual value gitu. Nah, ini contoh-contoh saja, termasuk juga gereja setan. Gereja setan juga memakai film untuk menjual nilainya ke tengah masyarakat. Nah, kalau kita tidak waspada ya kita kemakan itu. Nah, mereka membuat film Rosemary Baby, mereka bikin film tentang gospel. Itu semuanya mengandung ajaran-ajaran yang bertentangan sama Alkitab. Nah, kalau memang film itu begitu berpengaruhnya nih Pak ya kepada masyarakat luas, kenapa anak-anak Tuhan masih belum menyadari hal itu, atau kalaupun sudah menyadari mereka tidak bangkit untuk membuat film-film yang bagus dengan nilai-nilai yang positif? Nah, itu dia. Karena di dalam gereja sendiri mereka memandang bahwa pelayanan yang utama itu di dalam gereja dan berkhotbah. Nah, ini sesuatu yang pandangan yang paradigma yang perlu dirubah. Film itu menjadi sangat kuat justru karena dia adanya di tengah masyarakat, ada di rumah-rumah gitu. Pada zaman sekarang orang-orang Kristen banyak dikenalkan dengan adanya 7 gunung. Salah satunya adalah mengenai orang Kristen harus masuk ke dalam dunia entertainment, kemudian dunia seni, dunia bisnis, kemudian dan ada lain beberapa lagi yang lain. Nah, ini hari ini Pak Heru bicara tentang bahaya film dan games yang rupanya adalah berhubungan dengan dunia seni dan juga dunia arts dan entertainment, seni dan hiburan. Bagaimana nih? Ya, jadi kalau kita bicara tentang, saya sebut media aja ya, baik film, permainan atau internet itu media. Saya bisa bicara banyak tentang dampak negatif media. Tapi saya tidak bisa mengatakan media itu jahat. Karena sebetulnya media itu semuanya netral. Tergantung siapa yang ada di belakangnya. Di balik layarnya. Iya. Kalau di tangan orang jahat ya jadi alat kejahatan. Di tangan orang yang punya tujuan komersial ya dia jadi alat komersial. Tapi saya juga percaya kalau di tangan anak Tuhan harusnya juga jadi alat kebaikan. Seharusnya seperti Harusnya seperti itu. Cuman sekarang ada nggak dukungan gereja untuk orang-orang ini terjun di bidang itu gitu. Karena biasanya gereja keluarkan duit banyak untuk gedung, untuk aset. Tapi kalau untuk film mereka pikir-pikir dulu. Iya, lagian kebanyakan mungkin ada juga masyarakat yang berpikir seperti ini, Pak. Kalau misalnya ini diproduksi oleh anak-anak Tuhan, hasilnya adalah kualitas kedua, ceritanya jelek, ceritanya monoton,
artisnya juga bukan artis yang terkenal. Apakah juga ada pandangan seperti itu? Benar nggak itu? Sebetulnya sih sudah cukup banyak anak Tuhan yang potensi di bidang itu. Ya. Cuman kalau tidak mendapatkan support yang baik, ya mereka nggak bisa berkarya. Gitu. Iya. Ya saya kenal ada banyak pelayanan di Indonesia juga yang sebetulnya profesional gitu. Ya. Tapi tanpa ada dukungan yang baik, kadang-kadang ada kesan pelayanan itu hidup dari sumbangan, pelayanan itu asal, pokoknya Jadi ada. sekarang waktunya untuk kita bangkit supaya nggak dinomorduakan oleh orang. Gitu. Ya, oke, kita take dulu ya. Pemirsa sekalian, sesuatu yang sangat menarik hari ini ya. Kadang-kadang kita bingung, kita ada di tengah-tengah masyarakat tanpa mengerti apa yang harus kita lakukan pada waktu kita dibombardir oleh hal-hal seperti yang tadi Pak Heru sampaikan. Stay tune dalam Good News Program, kita akan lebih lagi membahas mengenai apa itu bahaya film, bahaya internet, dan bahaya games. Kita percaya bahwa acara ini akan memberkati siapapun Anda. Stay tune. Pegang terus janji-janjinya, oh dia sanggup. Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News Program selama ini. Kami rindu mengundang pemirsa untuk menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca. Anda juga dapat memberikan taburan melalui rekening BCA yang tertera berikut ini. Pemirsa, setiap taburan yang Anda berikan, kami percaya berada di ladang yang subur dan akan membawa tuaian yang besar bagi kerajaan surga. Setiap kontribusi yang Anda berikan memastikan kelangsungan acara Good News dan juga program-program sosial yang selalu kami adakan. Bersama-sama kita bisa merubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Terima kasih pemirsa, dan Tuhan Yesus memberkati. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat dan lezat. Oh so good. Very good. So good is very good. Saya Nur Hayati, pembalap nasional Indonesia. Mau seperti saya, makan makanan yang bermutu dan berlatih dengan keras. Saya Yarina Sukandar, Grandmaster wanita pertama Indonesia. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. Saya Susanto Megaranto, Grandmaster. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. So nice, enak, bermutu. Dalam doaku berseru padamu, kau dengar suaraku, memohon padamu. Kau jawab doaku, kau hapus tangisku, kau lepaskan aku dari semua takutku, oh Tuhan.
terus berharap, pegang terus janji-janjinya. Dia pasti sanggup mengubah tangisku, mengubah ratapku, mengubah hidupku menjadi baru. Yang ku perlu hanya tuh tetap percaya, terus berharap, pegang terus janji-janjinya. Oh, dia mengubah tangisku, mengubah ratapku, mengubah hidupku menjadi baru. Suara yang luar biasa. Silakan. Luar biasa. Julie Sahempa. Salam kenal. Ya, terima kasih sudah mampir di Selamat datang di Good News Program. Ya. Oke. Wah, hebat ya, suaranya bagus ya. Mantap. Arrangementnya juga enak ini. Boleh, ya. main pianonya juga enak sekali tuh. Iya. Jadi pemirsa, ada Julie Sahempa dengan albumnya Tiada Yang Sukar. Ini album keberapa, Julie? Album solo pertama. Dan tadi lagu yang dinyanyikan judulnya? Dia Pasti Sanggup, dari lagu yang ketiga. Dia Pasti Sanggup. Berarti jauh juga ya dari Solo kan ini? Dari Bandung. Oh, saya kira dari Solo tadi. Oh, album solo. Album ya, solo, okay, album solo yang pertama. Yang Kalau pertama. sebelumnya pernah terlibat pembuatan Pernah album? beberapa kompilasi sama beberapa. Ini spesial banget nih pemirsa, coba lihat nih ya. Kalau kita buka bungkusnya, nah bisa keluar CD-nya seperti ini. Bagus. Ini inovatif banget ini nih ya. desainnya siapa nih kalau boleh cerita nih? Dari kebetulan ini sahabat saya, sudah lama banget nggak pernah ketemu. Dan ketika saya mau kerjain project album ini, dia itu nawarin sama saya akan memberkati kamu, dia bilang seperti itu. Iya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik pada saat pembuatan album ini? Banyak sekali sebenarnya. Saya itu asalnya dari Sanger, saya dari orang datang dari daerah yang sangat jauh, keluarga yang broken home. Iya. Tapi saya menulis lagu ini sebenarnya ketika ketika saya lagi kuliah itu nggak ada sama sekali support, sama sekali nggak ada. Dan saya secara pribadi pada saat itu merasa bahwa yang disebut dengan rencana Tuhan itu sepertinya hanya angan-angan. Tetapi ada satu keyakinan dalam hati saya bahwa tidak ada yang terlalu sulit untuk Tuhan. Akhirnya saya tulis kemudian lagu itu, dan ketika album ini selesai dengan modal yang sangat kecil, saya hanya punya sangat sedikit. Tetapi ketika saya semuanya selesai dan waktu saya hitung-hitung, wow, itu duit datang dari mana saya juga nggak ngerti. Gitu. Tapi satu hal yang saya lihat bahwa apapun latar belakang kehidupan saya, kehidupan pemirsa mungkin yang ada di rumah, Tuhan itu Bapa yang memelihara. Amin. Berapa tahun yang lalu tuh pada waktu Anda merasakan posisi terendah pada kehidupan Anda? Sekitar 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu pada waktu itu apakah Anda bisa melihat bahwa Tuhan akan memakai Anda pada hari ini? Seperti ini? Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya bisa melihat itu, tetapi saya hanya bilang, saya punya satu prinsip seperti ini, bahwa saya hidup, ketika saya hidup di hari ini,
saya harus menyelesaikan apa yang menjadi tugas saya hari ini. Dan pada saat itu ditulis, lagu-lagu itu ditulis, itu seperti sebuah, orang-orang tertawain saya. Orang-orang berpikir bahwa kamu hanya pemimpi, kamu tidak akan mungkin bisa. Even hari ini ketika saya juga ada di sini, buat saya itu sebuah anugerah yang bukan hanya cerita atau saya dengar, saya nonton di TV apa yang hamba-hamba Tuhan besar katakan, tetapi memang benar-benar itu terjadi. Amin. Saya beberapa kali mencoba untuk juga bunuh diri. Ada satu lagu di situ saya tulis, lagu Penjunan. Itu saya mencoba untuk bunuh diri, saya berkali-kali tapi kemudian nggak mati. Rupanya nasi goreng masih lebih enak ya? Lebih enak. Oke, puji Tuhan. Batagor lebih enak. Silahkan Deb. Oke, sukses untuk Julie ya. Dan lain kali kalau bikin album rohani lagi jangan lupa mampir di Good News Program ya. Iya. Oke, nah pemirsa, inilah saatnya yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa, saatnya kuis ya. Pertanyaannya mudah sekali pemirsa, yaitu apakah judul lagu yang tadi dinyanyikan oleh Julie ya. Anda bisa mengirimkan jawabannya dengan format yang seperti ini, nama, kemudian alamat lengkap Anda, dan jawabannya kirim melalui SMS ke nomor handphone yang tertera di layar kaca pemirsa, atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Apabila Anda mengirimkannya melalui email, jangan lupa sertakan nomor handphone Anda ya. Kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD persembahan Julie Sahempa, Tiada Yang Sukar. Ya pemirsa, tetap stay tune bersama dengan kami. Kita akan lanjut dengan perbincangan kita dengan Pak Heru dalam Good News Program. Keluarga Kristen di Indonesia ini nggak punya guiding, bisa menjadi tuntunan korban gitu. ya. Akhirnya apa? Loss, anak kita bisa jadi korban di situ. Iya. Shalom pemirsa, saya Sheila Gracia, senang sekali menjumpai Anda kembali dalam News Update. News Update kali ini tentang kegiatan Outreach Ministry yang dilakukan oleh Pastor Daniel Hendrata dan Debbie Katarina, tepatnya di GBI Rock Batam yang digembalakan oleh Pendeta Rudy dan Rutanaka. Kita simak ya bagaimana kegiatannya, ini dia. Tanggal 2 hingga 4 Maret lalu, Pastor Daniel Hendrata dan Debbie Katarina berkesempatan melakukan outreach ministry di Batam, tepatnya di GBI Rock yang digembalakan oleh Pendeta Rudy dan Ibu Ruth Tanaka. Saudara, kemudian pilar yang ketiga adalah outreach ya, di mana saya berdua dengan suami saya kami pergi keliling untuk membawakan firman Tuhan kepada gereja-gereja interdenominasi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Amin saudara ya. Konsistensi, kemenangan yang gilang gemilang, The Power of Speech, dan Mazmur pasal 1 adalah beberapa judul pelayanan yang disampaikan dalam kebaktian doa malam, kebaktian doa puasa, dan 3 kali ibadah umum di hari Minggu. Kalau engkau ingin kaya, ingin diberkati, mulailah engkau mengucapkan bahwa Allahku akan memenuhi kebutuhanku sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya dalam nama Yesus Kristus. Banyak jemaat diberkati dan tertantang untuk naik ke level yang lebih tinggi. Dan di antara mereka, ternyata banyak pemirsa Good News yang turut dalam kebaktian. Nama saya Bambang Haryanto. Dan saya Lili. Saya menyaksikan Good News program kurang lebih selama hampir 3 tahun. Dan saya melihat bahwa Good News ini merupakan suatu acara yang sungguh luar biasa, sangat inspiratif, sangat edukatif, dan juga sangat membangun iman setiap orang percaya. Karena media saat sekarang ini merupakan sesuatu yang sangat ampuh untuk memasuki kehidupan kita, dan saya sangat diberkati dengan acara Good News ini. Dan saya harapkan bahwa Good News tetap terus ada eksis dan menjangkau sampai pelosok Indonesia, tidak hanya Indonesia tetapi juga bagi dunia. Setelah terbit setahun 2 bulan, buku Good News edisi perdana pun terjual habis di tempat ini. Itu tadi news update kali ini tentang outreach ministry yang dilakukan Pastor Daniel Hendrata dan Debbie Katarina di GBI Rock Batam. Wah, puji Tuhan ya, ternyata banyak jemaat Tuhan yang diberkati dan merasa tertantang untuk naik level yang lebih tinggi. Kabar gembiranya lagi, ternyata pemirsa Good News di sana juga cukup banyak
Dan buku edisi perdana Good News sold out. Wow. Sampai di sini saja news update kali ini bersama saya Sheila Gracia. Saya pamit. Dadah. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Good News Program. Topik kita hari ini adalah bahaya film, games, dan internet. Lanjut kepada Pak Heru nih Pak. Jadi perkembangan media itu kan dibagi dalam berbagai tahap ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa ceritakan nih. Ya, jadi revolusi teknologi ini bisa dibilang dimulai tahun 1930-an. Saat televisi pertama kali ditemukan. Tapi awalnya disebut televisi terestrial. Jadi lokal gitu atau satu segmen begitu. Nah ini sudah merubah perilaku masyarakat dari suka keluar jadi mulai suka nonton TV dalam rumah. Yeah. Tapi ya memang ini belum terlalu banyak menariknya karena masih hitam putih, masih satu channel biasanya. Lalu muncul revolusi yang kedua itu dengan munculnya televisi kabel. Nah, televisi kabel itu sudah membius orang lebih banyak dengan kesukaan mereka. Ya. Dan salurannya jadi puluhan atau bahkan sekarang udah ratusan begitu. Nah, itu akhirnya membuat orang jadi makin senang di depan televisi, terikat makin banyak waktunya gitu. Karena apa? Mereka dipuaskan dengan kesukaannya masing-masing. Nah, tapi muncul revolusi yang ketiga, ini masih terus terjadi. Muncul yang disebut dengan Your Choice Television. Ya, satu kali saya waktu itu ada di kota New York ya, dan kawan saya bilang, Pak Heru, kalau Anda mau bosan jalan-jalan keluar, Anda mau di dalam rumah, Anda bisa nonton film. Nah, saya dikasih remote, diajarin tekan video rental. Jadi dari remote ini, terus pay per view, terus kemudian katalog, klasifikasi, tinggal tekan semua, nanti judul filmnya muncul, dan begitu lengkapnya sampai film porno ada juga lengkap di situ. Jadi bayarnya pakai kartu kredit gitu. Jadi tinggal dalam hitungan 3-4 menit filmnya muncul di depan kita. Nah, saya dengar Indonesia itu hampir masuk ke segmen itu. Lalu terjadi krisis ekonomi tahun 97. Jadi itu mungkin juga berkat di tengah kesusahan itu. Jadi itu tertunda sampai kapan nggak tahu. Terselamatkan gitu. Ya, sebab apa? Sebab orang sekarang ini kalau pergi mau lihat film porno, pergi ke rental video atau ke beli di luar, mungkin masih takut ketemu saudara seiman yang lain, gitu kan ada kontrol sosialnya. Tapi kalau sudah bisa langsung di dalam rumah dipesan sendiri, siapa yang kontrol? Sudah tidak bisa ada yang ngawasin. Nah, itu secara televisi. Tapi ini yang mungkin orang tua nggak banyak sadar. Sekarang dengan munculnya teknologi internet, hal itu sudah terjadi. Ya. Sudah bisa pesan dari internet. Bahkan sekarang industri pornografi pun sudah melakukan yang disebut go mobile. Artinya bisa pesan lewat handphone yang cukup canggih. Ya. Nah, ini yang terjadi sekarang. Anak-anak lebih canggih daripada orang tuanya, gurunya, pendetanya. Ya, terus menurut Pak Heru langkah-langkah apa yang harus diambil oleh orang tua ataupun hamba-hamba Tuhan supaya bisa mencegah? Kan kalau kita nggak bolehkan anak kita melakukan apapun juga kan membuat anak kita kuper, Pak. Dan diri kita juga tersisihkan dari lingkungan sosial yang sekarang semakin lama semakin cepat bertumbuhnya, apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Ya. Nah, kalau di Amerika itu ada sekelompok hamba Tuhan yang dikhususkan kerjaannya ini untuk menonton film dan membuat review yang disebut dengan Christian Family Movie Guide. Jadi apa itu Christian Family? Jadi tuntunan film untuk keluarga Kristen. Jadi ini kerjaannya orang-orang ini cuma nonton film terus dia berkata ini boleh tonton, ini tidak boleh ditonton. Kalau tidak boleh ditonton, kenapa? Alasannya apa? Melanggar firman Tuhan yang mana? Lalu kalau tidak boleh nonton film ini, alternatif yang sejenis itu apa? Jadi ini orang-orang ini pengetahuannya film bagus ini. Nah, waktu saya cerita itu di beberapa kesempatan, ada banyak kawan saya bilang, wah aku mau itu melayani di bidang itu, aku melamar jadi tim. Suka nonton film soalnya. Masalahnya
yang mau ngerjain ada, yang bayarin Yang nggak bayar ada. nggak ada. Iya, Karena betul. gereja nggak akan nyponsorin yang gituan. Gitu. Iya. Lah, tapi akibat dari nggak adanya itu, keluarga Kristen di Indonesia ini nggak punya guiding, Bisa menjadi tuntunan korban, gitu ya. Akhirnya apa? Loss, anak kita bisa jadi korban di situ. Iya. Iya. Bagaimana dengan games, Pak? Tadi Bapak belum singgung hal itu. Sama, itulah yang sekarang disodorkan pada anak-anak kita dengan nama PlayStation, Saga, Nintendo, dan lain sebagainya. Jadi coba perhatikan, film yang populer langsung dibikinkan PlayStation-nya. Tarzan keluar Tarzan, James Bond keluar James Bond, Harry Potter keluar Harry Jadi mereka Potter. menjadi pelakunya. Mereka jadi pelaku. Kalau dulu nonton pembunuhan, sekarang mereka belajar jadi pembunuh. Kalau dulu nonton pemerkosaan, mereka juga nanti akan belajar jadi pemerkosanya. Iya, iya, iya. Nah, saya Jadi- bisa kasih beberapa contoh tentang dampak media yang seperti itu. Kita akan take break dulu ya. Iya. Nanti setelah break kita akan bicara lebih dalam. Pemirsa sekalian, sesuatu yang tentunya sangat membuat kita kaget. Kadang-kadang pada waktu kita mau anak-anak kita main tanpa kita peduli karena orang tua terlalu sibuk ya, atau orang tua terlalu repot mengerjakan sesuatu yang lain, kita tidak peduli kepada siapa dan dengan apa anak kita main. Tetapi kami berharap hari ini kami mau build awareness, kami mau build suatu pengertian bahwa orang tua itu harus mengerti dengan apa kepada siapa anak kita main ya. Kita nggak boleh cuma tutup mata kemudian nanti pada waktu anak kita jatuh dalam dosa atau meninggalkan Tuhan, kita kemudian menjadi marah dan kemudian kita nggak mau lagi percaya kepada Tuhan. Tetapi waktunya sekarang, tidak ada kata terlambat. Ayo kita kembali dan jangan kemana-mana untuk stay tune dalam Good News program. Daripada cuma browsing internet, bermain hal-hal yang membuang waktu begitu. Kenapa anak kita tidak belajar membuat animasi, clips, disalurkan? We are living inside the society, but we have to stand out for our nation. It is time to make a difference. It's been too long for our nation suffer in desperation. It is up to us to be part of the history maker. Join with more than 300 cities from all over Indonesia and broadcast in more than 200 countries around the globe to stand up together, unite in prayer to the mighty God. For our children's future, for Indonesia, for the glory of the Lord. Let the glory of the Lord fills the earth. World Prayer Assembly 2012. A new wave is coming. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Pemirsa sekalian, masih bersama dengan kami dalam Good News program dan kita langsung kembali kepada Pak Heru. Pak Heru, saya mau tanya, sekarang Bapak bisa ceritakan dampak-dampaknya tentang tadi yang Bapak jelaskan apa aja? Silakan. Iya, jadi banyak orang tua menganggap bahwa media ini cuma sekedar tontonan, hiburan, dan kadang tidak menganggap ada dampaknya. Tapi saya mau cerita dua kesaksian, dua contoh dampak. Silakan. Yang satu luar negeri, satu dalam negeri. Ya, berapa waktu yang lalu itu ada seorang pemuda di Roma, Katolik, dan dia merasa dapat panggilan jadi Romo gitu. Nah, tapi dia takut. Bener nggak panggilanku itu ke sana atau aku ini seharusnya panggil di tempat lain. Lalu akhirnya pergumulan dapat ide. Dia ambil sebuah pistol, masukin satu pelor, lalu diputar itu itunya diputar, terus ditaruh di sini. Lalu dia bilang begini, kalau aku tarik pelatuknya dan aku tidak mati, berarti aku mau sekolah Alkitab melayani Tuhan. Tapi kalau aku mati, tandanya Tuhan tidak memilih aku untuk melayani Tuhan. Itu kejadian betul. Yeah. Dan pada waktu dia tarik pistolnya, dia tidak melayani Tuhan. Dia berangkat. Nah, lalu kemudian polisi datang menyelidiki dan orang tua diwawancara segala macam, baru ketahuan seminggu sebelum peristiwa dia menonton sebuah film yang judulnya The Deer Hunter.
The Deer Hunter itu tentang roulette Rusia itu. Oh. Nah, jadi pertama nonton, tapi pada waktu dia ngalami masalah jadi ide yang muncul. Nah, ini contoh. Itu konyol ya. Ide konyol. Iya. Nah, kemarin di koran, kemarin itu ada peristiwa. Di Indonesia ini, beberapa anak muda, anak-anak di bawah umur itu melakukan perampokan 2-3 rumah. Dan ketika tertangkap, diinterogasi, ditanya, dapat ide dari mana? Dia bilang, dari permainan Naruto. Simple. Jadinya apa yang ditonton tuh ternyata mempengaruhi pikiran, mencuci otak mereka. Akhirnya ditirukan, dilakukan. Jadi seperti itulah cara iblis menyusup dalam pikiran manusia ya Pak ya. Jadi sebetulnya dengan konsep yang sama, anak Tuhan harus pakai itu juga untuk mempengaruhi dunia, merubah dunia menjadi lebih baik dengan value juga. Gitu. Nah sekarang ini kita kalau mau ngomong tentang melindungi keluarga kita ya Pak, sekarang sudah jelas bahayanya seperti ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa melindungi keluarga kita, dalam hal ini mungkin anak-anak kita? Ya, yang pertama, orang tua harus menyediakan waktu lebih banyak untuk mengawasi anak-anaknya dalam hal ini. Itu mau nggak mau begitu. Yang kedua, kalau kita bicara sikap orang tua terhadap tontonan anak, sebetulnya ada 3. Yang pertama, dibebaskan, karena kita sudah tahu, oh ini value-nya lolos dalam standar kita. Tapi ada juga yang tidak boleh. Lah tidak boleh ini karena 2 faktor. Ya, yang pertama karena umur belum cukup. Nah, kalau umur belum cukup ya tunggu sampai umurnya cukup baru boleh nonton. Yang kedua, tidak boleh karena melanggar firman Tuhan. Misalkan yang berbau horor atau seksualitas. Ya. Nah, kalau yang begini ini tidak ada batasan umur. Dari awal ya tidak boleh begitu. Ya. Nah, ini sikap yang kedua. Ya, tapi yang ketiga ini yang sulit. Yang ketiga ini seringkali butuh pendampingan orang tua. Jadi nonton bersama. Bimbingan orang tua. Ini yang susah Pak. Ini yang susah. Tidak punya waktu. Sibuk pelayanan iya, gitu ya. Tapi mau nggak mau sebab anak itu nonton sesuatu timbul pertanyaan. Kalau ada pendamping menjawab. Tapi kalau tidak ada pendamping, anak akan menyimpulkan sendiri jawabannya. Lah itu yang berbahaya. Iya. Gitu. Lah salah satu solusi yang perlu kita lakukan ya. Kita bisa bicara negatifnya media, tapi kita tidak bisa mencegah anak kita lepas dari media. Nah, yang bisa apa? Disalurkan, kita bantu menyalurkan potensi anak-anak kita itu. Misalkan, daripada cuman browsing internet, bermain hal-hal yang membuang waktu begitu. Kenapa anak kita tidak belajar membuat animasi, clips, disalurkan? Dileskan, disalurkan, sehingga mereka pun berkarya. Jadi jangan hanya menjadi konsumen, jadilah produser gitu ya. Iya, jadinya memproduksi sesuatu, berkarya sesuatu, atau menyalurkan yang baik-baik ke dunia. Jadi bisa mewarnai dan tidak diwarnai. Ya, jadi bahkan bisa memberitakan kabar baik lewat dunia internet. Betul. Lewat teknologi. Ya, gitu. Ya. Ini penting sekali ya, karena kebanyakan orang tua cuman pada waktu mereka sibuk bekerja, mereka memberikan uang, mereka memberikan mainan, mereka memberikan fasilitas tanpa mengerti bahayanya. Iya. Oke, luar biasa sekali, puji Tuhan itu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin? Iya, nanti mungkin kita akan lanjut ya Pak ya. Tapi sebelumnya saya mau membacakan buat pemirsa nih tentang jawaban doa ya. Baru-baru ini ada seorang ibu dari Manado yang mengirimkan SMS kepada kami minta dukungan doa bagi kesembuhan putrinya yang masih berusia 10 bulan. Setelah kami doakan, ia mengirimkan SMS kembali kepada kami bilang seperti ini, "Selamat malam Good News, terima kasih atas doanya. Puji Tuhan saat ini anak saya sudah sembuh total. Saya yakin semua ini berkat kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih juga atas doanya. God bless you." Nah pemirsa, kalau ada di antara pemirsa yang mempunyai pergumulan doa atau Anda perlu juga di counseling, jangan pernah ragu-ragu untuk menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Tim doa dan konseling kami siap untuk membantu saudara sampai pergumulan doa Anda dijawab oleh Tuhan ya. Karena itu segera hubungi kami sekarang. Dan tetap stay tune bersama dengan kami karena kami akan lanjutkan setelah break yang satu ini. Melalui media ini kami mengabarkan suatu kabar baik. Banyak orang menyelewengkan arti atau kata-kata media televisi. Tetapi kita tahu melalui Good News program ini banyak orang sudah diberkati.
Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. We are living inside the society, but we have to stand out for our nation. It is time to make a difference. It's been too long for our nation to suffer in desperation. It is up to us to be part of the history maker. Join with more than 300 cities from all over Indonesia and broadcast in more than 200 countries around the globe to stand up together, unite in prayer to the mighty God. For our children's future, for Indonesia, for the glory of the Lord. Let the glory of the Lord fills the earth. World Prayer Assembly 2012. A new wave is coming. Pemirsa, terima kasih karena Anda tetap stay tune bersama kami. Inilah segmen terakhir dari Good News program hari ini. Topik kita adalah bahaya film, games, dan internet. Kembali kepada Pak Heru. Jadi Pak, Bapak mungkin bisa memberikan kata-kata dorongan maupun saran atau tantangan kepada para pemirsa yang ada di rumah. Silakan Pak. Iya. Sebagai penutup saya mau membacakan sebuah firman Tuhan terambil dari 1 Samuel 17 ayat 51. Dikatakan, Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Kita bisa bicara banyak hal-hal yang negatif tentang media, tapi satu fakta yang kita harus tahu. Kita tidak bisa menghindarkan anak kita dari media. Karena itu ayat ini sebagai satu dorongan. Jangan biarkan itu membunuh anak kita atau mengancam kehidupan anak-anak kita. Tapi mari kita rebut pedang Goliat, kita pakai pedang yang sama membunuh Goliatnya dengan pedangnya sendiri. Jadi artinya senjata makan tuan ya? Iya, jadi pakailah media itu juga sebagai alat yang baik. Saya menghimbau mengabarkan kabar baik gitu ya Pak ya. Iya. Saya menghimbau gereja-gereja berikan dana lebih banyak untuk pelayanan media. Himbau anak-anak muda kita, kaum muda kita untuk lebih banyak terjun di bidang itu. Membuat film, membuat animasi, membuat karya-karya lewat PowerPoint yang dijadikan clips dan semacamnya. Jadi salurkan untuk hal yang positif. Nah itulah yang saya sebut merebut pedang Goliat. Terima kasih Pak Heru atas waktunya. Kami percaya bahwa banyak orang sudah diberkati dengan apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Oke pemirsa sekalian, mari kita lihat daripada firman Tuhan yang akan saya ambil daripada kitab 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16. Firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Pemirsa sekalian, hari ini kita memang berbicara mengenai bahaya daripada teknologi, bahaya daripada internet, film ataupun games. Tetapi kita harus tahu firman Tuhan juga pernah berkata buat kita, Yesus itu mengibaratkan kita sebagai anak-anaknya yang kita disebut sebagai domba Tuhan. Ya, kita dikatakan bahwa aku mengutus kamu di tengah-tengah serigala. Kita tahu bahwa menjadi orang Kristen bukan berarti kita harus mengurung diri kita. Ya, kita nggak boleh pergi kemana-mana, kita nggak boleh berteman dengan siapa-siapa, kita nggak perlu mengenal ini dan mengenal itu. Apalagi sekarang sudah abad 21, zaman yang sangat modern, zaman teknologi, zaman internet. Ya, oleh karena itu saya percaya bahwa Tuhan ini membekali kita untuk kita mengerti bahwa kita ini bukan hanya cuman manusia dunia, ya. Firman Tuhan juga berkata bahwa kita memang berada di dunia, tetapi kita bukan berasal dari dunia. Artinya apa? Bahwa ada suatu tempat di mana Tuhan menempatkan kita di dunia ini sebagai tempat pelatihan. Supaya nanti pada waktu kita sudah kembali ke rumah Bapa, pada waktu akhir pada kesudahan sudah ada, maka kita akan memerintah bersama dengan Dia di surga dan untuk selama-lamanya. Tetapi masalahnya sekarang, pada waktu kita masih hidup di muka bumi, maka kita harus berurusan dengan setiap hal ini. Ya, nomor satu yang saya sarankan adalah, mari orang tua, mari hamba-hamba Tuhan, saya sangat mendorong untuk kita lebih lagi meluangkan waktu bersama dengan keluarga kita. Ya, kita tahu bahwa memang orang hidup memang perlu bekerja. Kalau kita nggak bekerja, kita nggak mendapatkan income, maka kita nggak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga kita. Tetapi kita harus tahu bahwa di samping income yang harus kita cari, kita mesti tahu bahwa anak-anak kita, istri kita, ataupun suami kita, keluarga kita, mereka
juga membutuhkan keberadaan kita, datangnya kita di tengah-tengah mereka. Ya, kita sebagai seorang ayah, saya berkewajiban memberikan figur ayah kepada anak-anak saya. Saya berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada istri saya. Saya nggak bisa cuma terus pelayanan, terus tidak mementingkan keluarga saya. Lagian kalau kita terus memforsir tubuh kita dan kita nggak kenal kata-kata istirahat, maka yang terjadi adalah sakit. Ya, Firman Tuhan berkata hari ini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Kita mengerti juga bahwa firman Tuhan, dari firman Tuhan kita bisa mengerti bahwa Tuhan mau supaya kita ini masuk memang, mengkamiri. Pak Heru berkata kita harus mencuri atau mengambil pedang Goliat itu seperti yang Daud lakukan. Dan kemudian kita harus penggal atau gunakan senjata itu sendiri untuk mengalahkan musuh itu. Melalui media ini kami mengabarkan suatu kabar baik. Banyak orang menyelewengkan arti atau kata-kata media televisi. Tetapi kita tahu melalui Good News program ini banyak orang sudah diberkati. Banyak orang bahkan mengalami pemulihan. Banyak orang mengalami kesembuhan, mengalami pelepasan. Karena apa? Karena kami percaya bahwa kami sedang menggunakan senjata itu untuk dikembalikan demi kemuliaan Tuhan. Kami ajak Anda bersama-sama, ayo Anda pun bisa melakukan hal yang sama. Belum tentu mungkin dengan kapasitas yang sama, tetapi dimanapun Anda berada, ayo kita sekarang peduli lagi. Be aware, gunakan lagi kesempatan, minta hikmat Tuhan untuk Anda kembali kepada keluarga Anda, kembali kepada gereja Anda, untuk Anda lebih lagi memperhatikan apa yang Tuhan mau untuk generasi ini. Sehingga generasi masa muda, generasi muda di bawah kita, mereka tidak akan menjadi generasi yang hilang. Mereka akan diberikan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maukah Anda berubah? Hai orang tua, hai para hamba-hamba Tuhan, hai para pengusaha, mari bersama-sama kita bersinergi. Pada waktu kita bersinergi, hasilnya pasti nyata, dampaknya pasti luar biasa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak, kami berdoa saat ini untuk setiap keluarga, setiap pemirsa yang sedang menonton Good News program pada hari ini. Kami minta hikmat-Mu turun Tuhan. Pada waktu kami harus hidup di tengah-tengah masyarakat yang sekarang serba modern. Kami minta biarlah kami bukan menjadi orang tua yang tidak peduli, bukan menjadi orang tua yang kuper, bukan menjadi hamba Tuhan atau pengusaha yang lebih mementingkan diri sendiri. Kami minta kuasa-Mu bekerja. Tuhan, Kau tahu tipe masyarakat apa atau dunia macam apa di mana kami saat ini hidup, Bapa. Kami minta Engkau melindungi keluarga kami, suami, istri kami, Tuhan. Engkau jaga sehingga keluarga kami benar-benar akan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, aku memberkati keluarga-keluarga, aku memberkati Engkau. Apapun masalah yang Engkau derita, Engkau alami, Engkau saat ini sedang kalut di dalamnya. Dengar baik-baik, aku melepaskan jawaban daripada pergumulan doamu. Di dalam nama Yesus, aku melepaskan jalan keluar. Aku melepaskan hikmat dan biarlah damai sejahtera Tuhan turun sekarang juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Terima kasih. Ya pemirsa, inilah akhir dari kebersamaan kita hari ini dalam Good News program. Ya, kami akan hadir kembali di minggu-minggu yang akan datang menemani pemirsa sekalian di hari yang sama, jam yang sama, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Kami mengucapkan terima kasih atas setiap dukungan yang sudah diberikan kepada pelayanan kami. Dan kami sungguh bersyukur Anda akan menjadi berkat dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati.